لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله خالق العالم وأشهد أن محمدا رسول الله أشرف الأنام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia-Nya yang selalu mengalir setiap detik kepada kita. Terutama Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya, baik siang hari ataupun malam hari, dengan tarawih, witir dan ibadah lainnya. Insya Allah sempurna puasa kita pada tahun ini 30 hari. Besok Idul Fitri insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam dimohon kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, khutbah pada hari ini berjudul persiapan menyambut Idul Fitri dan introspeksi diri. Pertama, persiapannya ialah ada sebagian yang melakukan salat Idul Fitri pada hari ini sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak dilarang oleh agama, yang penting ada dalilnya, ada alasannya, dan tidak salah menyalahkan antara satu sama lain. Kita perlu rukun, namanya kerukunan internal umat beragama. Pada hari esok insya Allah melakukan salat Idul Fitri bersama kita negara ASEAN. Ini selain daripada Indonesia adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan sebagian Filipina. Ini berarti masih ada yang bersama kita ini. Waktunya sesuai dengan perjalanan bulan dan perhitungan, baik kuliah atau besar. Ini pendahuluannya. Kaum muslimin yang Allah yang berbahagia, apa persiapan yang kita hadapi atau untuk menghadapi Idul Fitri, menyongsong Idul Fitri yang malam nanti insya Allah kita akan takbir. Pertama ayat dibacakan di surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Kita kenal dengan Sabis. Imam membacanya pada rakaat pertama salat witir. Ayat ini hafal oleh sebagian besar umat Islam. Bunyi yang qad aflaha man tazakka, sungguh telah menang, telah beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa zakara isma rabbih, dan juga beruntung orang yang menyebut nama Tuhannya, berzikir. Wa shalla, juga beruntung orang yang melakukan salat. Tafsirnya ialah pertama man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Ada dua pendapat ulama. Pertama, membersihkan diri ialah menghapus dan menghilangkan kesalahan baik sesama manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bertobat, minta ampun kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, bulan maghfirah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Sesuai dengan hadis yang dibaca oleh khatib dan penceramah, baik untuk hadis puasa ataupun untuk hadis tarawih, ujungnya adalah maghfirah lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau tarawih man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau tarawih witir dengan syarat dua, pertama imannya, yang kedua dengan mengharapkan pahala Allah, diampuni dosa yang berlalu. Ini adalah membersihkan diri dari segi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang puasa juga populer hadisnya, saya baca dari awal Ramadan,
ucapan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan iman yang sempurna sama dengan tadi dengan mengharapkan pahala Allah diampuni dosa yang berlalu. Ini antara lain membersihkan diri kepada Allah dalam bertobat. Tidak seorang pun yang bersih dari dosa dan kesalahan. Maka ada ayat ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ada 3 syarat taubat nasuha itu kaum muslimin. Syarat pertama ialah tarkul maksiat, tinggalkan maksiat tadi. Selama ini kita melakukan suatu maksiat, apakah narkoba, apakah judi, apakah pergaulan bebas. Sekarang kita nekat dan bertekad untuk meninggalkannya, tidak akan diulang lagi. Itu pertama syarat taubat nasuha. Yang kedua adalah an-nadama, menyesal kita atas perbuatan tersebut. Sudah lewat beberapa bulan, sekarang saya minta ampun kepada Allah. Rubah sikap kita lagi dari yang lama kepada yang baru, yang lebih baik. Itu namanya menyesal. Kemudian yang ketiga adalah waktu berjanji tidak kembali lagi selama-lamanya. Memang selama-lamanya kita tinggalkan kebiasaan selama ini yang tidak baik. Itu namanya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada yang bertanya, apakah dosa zina bisa diampuni Allah? Bisa dosa judi diampuni Allah? Dosa maksiat lainnya, narkoba diampuni Allah? Jawabannya bisa. Allah nyatakan dalam ayat lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan berdosa apa saja selain dari syirik kepada Allah. Selama kita tidak syirik kepada Allah, masih Allah buat kita, bukan 2, bukan 3, bukan berhala, bukan patung, masih Allah buat kita. Dosa kita banyak, Allah ampuni asal menyesal. Kalau syirik memang tidak diampuni Allah. Maka oleh karena itu kesempatan baik untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri, membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah dalam ayat lain. Pada dirimu apakah kamu tidak melihat kesalahan diri sendiri? Itu namanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berdendam, bahkan lebih berdendam lagi manusia. Yang kedua, dosa kesalahan sesama manusia, fa'fu wasfahu. Beri maaf, maafkanlah, dapat jabatan tangan. Besok kita berhari raya, semuanya pada jabatan tangan. Mulai hari ini, mulai malam nanti, kita maafkan antara satu sama lain. Tersinggung karenanya, telanjang tak turun. Karena kita enak berbicara, berbuatan kalau kita tersinggung kita nak tahu juga. Karena perbuatan kita, karena kata-kata kita mungkin tersinggung dia. Waktu pertemuan dengan orang lain, waktu rapat, waktu ada musyawarah di rumah tangga, cucu keponakan, nagari, mungkin ada yang terlanjur kata-kata. Kita tidak tahu, rupanya orang lain tersinggung. Tapi itu semuanya itu namanya menghapus dosa yang besar. Itu namanya mantasaka, mensucikan diri. Yang kedua mensucikan diri ialah dengan membayar zakat fitrah. Diulang kembali, membayar zakat fitrah. Rasul menyatakan, "Fardhu Rasulullah zakat al-fitri tu'matan lil masakin wa qurratan lis-shaimin." Rasulullah memperlukan zakat fitrah, mewajibkannya 2 gunanya. Pertama untuk qurratan lis-shaimin, mensucikan orang yang berpuasa tersebut. Mungkin puasa kita ada yang tidak sempurna, berbahasa Minangnya, makan siang, makan sahur, siang, buku atau tepe, dengan zakat fitrah dibayar, ditambal kesalahan tersebut. Mungkin sholat tarawih kita ada yang tidak sempurna, mungkin dari rakaatnya atau bacaannya, Allah akan tambal, akan tempel dengan zakat fitrah tersebut. Dan zakat fitrah itu kewajiban bagi kakak, kepala keluarga, kepala rumah tangga, membayar untuk yang ada di rumah tangga tersebut. Anak, istri, keluarga, pembantu. Tapi kalau ada sudah bersuami, kewajibannya pada suaminya. Kalau sudah menantu, mereka punya rumah tangga sendiri, kakak sendiri. Nah, itu sudah tahu semuanya. Tapi sebagai bawah naung kita, di bawah pimpinan kita di rumah tangga itu wajib bayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah tidak sama dengan zakat harta. Zakat harta harus sampai 1 nisab. Kalau kambing 4 ekor baru zakat 1 ekor. Kalau sapi kerbau 30 ekor baru zakat 1 ekor. Kalau ayam tidak berzakat. Kalau padi, istilah kita sekarang
itu 10%. Tapi kalau irigasi dengan biaya dari perusahaan atau dari irigasi airnya dibayar, ada petugasnya itu 5%. Hari ini di rumah saya masih 10% zakat kita. Tapi kalau zakat fitrah ada nisabnya, cukup makan malam nanti dan hari besok, lebih itu zakat fitrah wajib dikeluarkan. Dan di dalamnya sudah ada 4 macam. Ada yang mendekati angka 50.000, 47.000 setengah. Ada yang 40.000 lebih kurang. Ada yang 30.000. Kalau disebut 27.500 itu nomor 4 itu. Jadi supaya lebih aktual yang terendahnya untuk kita 30.000, jangan lagi 25.000. Kalau tidak mampu tidak wajib dibayar. Tapi mudah-mudahan bila kehidupan sekarang di rumah saya, insya Allah semuanya pandai atau wajib membayar zakat fitrah sesuai dengan penghasilannya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua, mentasaka tadi adalah Wasakar semua Rabbihi wassalah, menyebut nama Tuhannya, bertakbir pada malam hari raya. Jadi terbina matahari kemudian nanti kita takbir semuanya di masjid, di musala, di surau, bahkan kata Nabi di jalan-jalan. Malam nanti akan diatur oleh Pemda. Untuk Pemda dan saya boleh nanti di tempat Besi Agung dengan gam itu logam. Ada perjalanan dari Bogor, dari tempat logam sampai ke Masjid Agung. Kemudian di blok-blok di negeri-negeri akan ada juga takbir pada nanti. Karena sekarang kita sudah agak aman. 2 tahun lebih kita tidak bisa melakukan itu. Mari kita nikmati bersama. Yang penting diatur perjalanannya, tidak ngebut bagi yang muda, tidak dihiasi dengan perbuatan lain, tidak mabuk, tidak narkoba dan sebagainya. Ini namanya menyebut nama Tuhan. Malah ibu-ibu di rumah tangga pun kami sampaikan dalam wirid, boleh ibu takbir sambil masak, sambil buat kue boleh saja, tapi dengan syarat serius, disantai tapi serius. Ini namanya membesarkan nama Allah pada malam hari raya. Terakhir, pasallah, kerjakan sholat Idul Fitri. Malah Rasulullah menganjurkan, walaupun sekarang hari Jumat wanita tidak hadir, bagi wanita yang berhalangan sholat Idul Fitri pun dianjurkan hadir ke masjid, tapi tidak sholat. Duduk di pinggir masjid, di pinggir lapangan, mendengar khutbah saja sudah berpahala. Kenapa? Karena sekali setahun. Kita tidak tahu kaum muslimin apakah terlepas kita masih hidup, tidak tahu juga. Hari inilah sekarang kita nikmati Idul Fitri tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dibikin khutbah singkat pada hari ini, puasa terakhir tahun ini. Fa'u wasbahu. Fa'tabiru ya al-absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, Tuhan kami, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa bapak ibu kami.
baik dosa besar atau dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja, lahir, batin, siang, malam. Kami yakin ya Allah, bagaimanapun banyaknya dosa-dosa kami, namun ampunanmu ya Allah lebih luas dari semua ya Allah. Ya Allah ya Ghafur Rahim. Rabbina hadza baladan amina warzuqna thamarat man amana minhu billahi wal yawmil akhir. Ya Tuhan kami, jadikan negeri kami ini, daerah kami ini, negara kami ini aman, sentosa, sejahtera, bahagia, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabbana fastajib du'ana fa innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa